Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Nus dalam channel Bang Nus, dan salam kenal bagi yang baru pertama berkunjung ke channel saya ini. Baik teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat siswa eligible dalam proses penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri jalur seleksi nasional berbasis prestasi. Pertama, kita cek dulu kuota sekolah pada website SNPMB. Nah, ini sekolah saya akreditasi A, lalu kuota untuk bahasa 10, IPS 53, MIPA 16. Jadi ini kuota siswa eligible untuk sekolah saya. Kita sudah tahu jumlah siswa yang diberi kesempatan untuk melamar seleksi nasional berbasis prestasi itu bahasa 10, IPS 53 dan MIPA 16. Setelah itu kita masuk ke aplikasi e-rapor. Di aplikasi e-rapor ini dengan tujuan kita mau mendownload ledger nilai siswa. Download ledger nilai mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi kita download ledger nilai dari semester 1 sampai semester 5, dan ini hasil download ledger nilai di sekolah saya. Itu ada saya buat dalam semester 1 sampai dengan semester 5. Lalu dalam satu semester saya pisahkan lagi MIPA sendiri, IPS sendiri, dan bahasa sendiri. Nah, ini bahasa, IPS, dan MIPA. Jadi kita download semester 1 sampai semester 5, lalu dipisahkan per jurusan, per program. Setelah kita download, nilai asli kita copy, lalu kita buat folder baru. Pastikan nilai asli di situ, kita buat folder nama apa saja. Misalnya di sini saya kasih nama seperti itu, sehingga ketika kita mengelola nilai ini, nilai aslinya tetap ada. Kalau ada kesalahan pada pengelolaan nilai, kita masih mempunyai nilai asli yang bisa kita copy ulang. Nah, ini kita buat folder baru, sudah dua folder. Kita pastikan nilai asli di situ. Kita buka nilai asli, kita copy per semester, semua semester, lalu kemudian kita pastikan di situ. Nah, nilai ini sudah siap kita kelola untuk mencari siswa eligible. Sedangkan folder di atas eligible 2023 itu hasil pengelolaan siswa eligible yang sudah saya buat di sekolah saya. Nah, sekarang saya menjelaskan bagaimana proses saya memperoleh siswa eligible. Nah, ini sudah ada eligible bahasa, eligible IPS, dan eligible MIPA. Sekarang kita kelola proses pengelolaan sampai dengan siswa eligible. Kita buka semester 5. Nah, semester 5 ini menjadi patokan data siswa untuk semester 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat dulu di jumlah siswa di sini yang ada pada website SNPMB. Jumlah siswa MIPA, misalnya kita ambil contoh MIPA 40. Sekarang kita buka di MIPA semester 5, lalu kemudian kita buat file baru. Dari di MIPA ada 2 rombel, kita buat file baru, misalnya file gabungan. Teman-teman silakan menamakan selera teman-teman. Lalu kita buka file baru itu, file gabungan. Lalu kemudian kita buka file rombel MIPA 1. Jadi di sekolah saya MIPA ada 2 rombel, kita mau gabungkan jadi satu file karena yang dibaca itu per jurusan. Nah, ini lalu kemudian kita blok semua data itu, kita Ctrl C atau copy, lalu kita paste Ctrl V di file gabungan. Nah, ini sudah. Lalu kemudian di kolom NIS kita ganti dengan kelas, kita menamakan kelas, sehingga ketika hasil eligible terakhir kita sudah peroleh, kita tahu siswa itu dari kelas mana. Lalu kemudian dengan wali kelas diumumkan kepada siswa yang bersangkutan per kelas. Jadi kita menamakan kelasnya di situ. Lalu kemudian pada pendidikan agama itu kita jadikan satu kolom saja, karena agama siswa bisa lebih dari satu. Per rombel kita jadikan satu kolom. Lalu kemudian kita hapus kolom yang tidak diperlukan. Ya, sudah jadi satu kolom. Kita hapus kolom itu, kolom yang tidak diperlukan. Lalu kemudian kita geser ke samping. Ya, sekarang kita masuk ke file yang kedua, file MIPA 2. Di kelas MIPA 2 kita blok data siswa yang ada di MIPA 2 ini, mulai dari siswa pertama sampai dengan siswa terakhir. Kita copy, lalu kemudian kita pastikan di file gabungan yang tadi yang sudah kita buat di situ ya. Kita pastikan, lalu kemudian kita kasih nama dulu kelasnya, kelas MIPA 2.
kita namakan kelasnya di situ. Lalu untuk agamanya itu semua di kelas itu hanya satu agama, sehingga tidak perlu dibuat lagi perubahan di situ. Sudah. Lalu kemudian kita hapus kolom yang tidak diperlukan, kita hapus baris yang tidak diperlukan. Lalu kemudian kita geser ke samping, kita melihat nilai lintas minat. Untuk kelas 11 dan 12 lintas minatnya itu hanya satu, untuk K13 yang kita jadikan satu file. Nah, siswa ini pilih lintas minat apa, kita masih mempunyai file aslinya, file nilai aslinya. Di sini kita hanya mau mencari siswa yang eligible, yang bisa diberi kesempatan untuk melamar perguruan tinggi negeri jalur prestasi. Jadi kita jadikan mereka itu satu file saja. Untuk mengetahui mereka ini di bidang apa saja lintas minatnya, silakan kita buka pada file asli. Lalu di semester 5 kurikulum 2013 yang baru ini hanya satu nilai, sedangkan 2013 yang lama itu ada nilai pengetahuan dan keterampilan, lalu ada predikat nilai. Setelah kita membuat satu file itu, satu nilai lintas minat, kita hapus kolom yang tidak diperlukan. Setelah itu kita blok headernya, kita klik di sort and filter, lalu kemudian kita klik filter. Nah, seperti ini. Lalu di bagian nama siswa kita klik tanda panah ke bawah, kita buatkan urutan A sampai Z, sehingga urutan nama siswa itu dari A sampai Z. Lalu kita buat penomoran siswa secara keseluruhan sudah kita gabung itu, MIPA 1 dan MIPA 2 dalam satu file gabungan. Nah, kita lihat jumlah siswa 40. Jumlah siswa 40 ini sesuai dengan yang ada di website SNPMB, 40 siswa untuk jurusan MIPA. Jadi ini menjadi data paten, data yang tetap, karena data ini yang diambil di SNPMB itu data dari kelas 12. Jadi data ini menjadi tolak ukur untuk kita melihat data siswa semester 1 dan sampai dengan semester 4. Jadi kalau di semester 5, semester sebelumnya namanya tidak ada, tapi di semester 5 namanya ada, berarti siswa itu pindah masuk. Kalau nama di semester sebelumnya ada, lalu di semester 5 nama yang tidak ada, berarti siswa itu mutasi pindah keluar. Oke, proses yang sama kita buat untuk semester selanjutnya. Sekarang kita masuk semester 4, kita buat file baru, file gabungan. Lalu kemudian kita buat proses seperti tadi, kita buka MIPA 1 di semester 4, kita buka filenya, lalu kemudian kita gabungkan dulu nilai agama, kita copy, kita paste ke file gabungan. Lalu kemudian untuk file nilai agama itu kita gabungkan. Nah, di kurikulum 2013 yang lama itu ada nilai keterampilan, dan ada nilai pengetahuan, dan juga ada predikat nilai. Jadi file MIPA 1 sudah kita pindahkan, pastikan ke file gabungan. Sekarang kita buka MIPA 2. Di MIPA 2 ini agama siswa hanya 1, sehingga tidak perlu kita gabung. Sekarang kita blok nama-nama siswa di kelas MIPA 2, kita copy, lalu kita pastikan di file gabungan. Kita gabungkan mereka menjadi satu file, kita pastikan di situ. Lalu kemudian kolom nilainya sudah sama, kita tambahkan, insert lagi satu kolom, kita namakan kelas di situ. Seperti tadi, untuk memudahkan kita ketika kita mengetahui siswa eligible, kita tahu bahwa siswa itu dari kelas mana saja. Oke, kita menamakan kolom di situ, siswa dari kelas MIPA 1 dan siswa dari kelas MIPA 2. Ya sudah. Sekarang MIPA 2. Jadi di bagian kurikulum 2013 yang lama itu ada nilai pengetahuan dan keterampilan, lalu ada predikat nilai. Sedangkan kurikulum 2023 itu hanya satu nilai saja yang ada pada rapor. Oke, sekarang kita hapus baris yang tidak diperlukan. Lalu kemudian kita hapus kolom yang tidak diperlukan yang terakhir. Lintas minatnya itu satu itu di aplikasi kurikulum yang lama langsung tertulis di situ. Kita hapus kolom yang tidak diperlukan, ya, kita delete. Lalu kemudian kita hapus predikat pengetahuan dan keterampilan dan nilai keterampilan, karena yang dibutuhkan
adalah nilai pengetahuan untuk mengetahui siswa eligible dan tidak, dan kita masukkan ke pangkalan data siswa dan sekolah itu hanya nilai pengetahuan, sehingga predikat pengetahuan, nilai pengetahuan, dan predikat keterampilan kita hapus saja. Baik teman-teman, sebelum menonton lebih lanjut silakan klik like, subscribe, dan tekan tanda lonceng, pilih semua. Bagi yang belum melakukan subscribe, tekan tanda lonceng dan pilih semua. Itu bermaksud untuk tetap mengikuti video-video tutorial saya selanjutnya. Dan jika ada pertanyaan silakan tulis pada kolom komentar, dan jika ini bermanfaat silakan di-share pada teman-teman kita yang lain. Oke, kita sudah hampir selesai menghapusnya. Jadi data semester 4 ini akan kita cocokkan dengan data siswa di semester 5. Semester 5 menjadi patokan untuk semester 1, 2, 3, 4. Karena data yang ada pada website SNPMB itu diambil dari data siswa kelas 12 semester 5. Lalu kita sudah selesai, kita buat filter, lalu kita buatkan urutan nama di sini dari A sampai Z. Lalu kemudian kita mencocokkan data siswa di semester 4 dan data siswa di semester 5. Apakah sudah cocok atau tidak? Ya, sekarang saya buka semester 4 dan semester 5 bersamaan, lalu kemudian saya mencocokkan data siswa. Yang menjadi patokan itu data di semester 5. Jika di semester 4 siswanya semester 4 dari jika data semester 1 sampai semester 4 nama siswanya ada, tapi di semester 5 nama siswa tidak ada, berarti siswa itu pindah, mutasi keluar. Sedangkan jika siswa di semester 5 namanya ada, semester 1, 2, 3, 4 namanya tidak ada, berarti siswa itu pindah masuk. Tinggal di semester sebelumnya kita insert satu kolom, lalu kemudian kita namakan siswa yang ada di semester 5, sehingga berurutan nama siswa dari semester 1 dan sampai dengan semester 5. Oke. Nah, sekarang kita cek dari A sampai Z nama siswa itu apakah cocok atau tidak. Seperti tadi, jika tidak ada di semester sebelumnya kita buat insert, lalu kita namakan siswa yang tidak ada di semester sebelumnya sesuai dengan nama yang ada di semester 5. Jika semester sebelumnya ada, semester 5 tidak ada, maka silakan kita cut nama siswa yang ada pada semester sebelumnya, sehingga cocok antara siswa di semester 5 dengan semester sebelumnya sesuai dengan data di SNPMB. Nah, kita membuat kecocokan. Di semester 4 ini ternyata semuanya cocok, jumlah siswanya 40, jadi tidak ada siswa yang masuk dan tidak ada siswa yang keluar. Semuanya sama sesuai dengan data terakhir yang diambil oleh website SNPMB. Baik teman-teman, ini agak ribut karena saya membuat rekaman di lokasi sekolah. Ya, kita cek satu persatu data siswa, ternyata semuanya sudah cocok, sudah sesuai dengan data yang ada pada semester 5 di semester 4. Demikian pun juga di semester 1, 2, 3 kita buat yang sama, mencocokkan data siswa sesuai dengan data yang ada di semester 5. Jadi kita buat seperti itu. Ya, kita tunggu saja. Nah teman-teman, di luar siswa sementara melakukan kegiatan olahraga, jadi sangat berisik. Sudah semester 4 sudah, sekarang kita buat semester 1, 2, 3, 4, 5 kita buat yang sama. Nah ini contoh yang sudah saya buat siswa eligible pada folder siswa eligible. Ini contohnya saya sudah buat dari semester 1 sampai dengan semester 5. Patokannya itu adalah pada semester 5. Oke. Boleh. Ya sudah, ini contohnya semester 1 sampai dengan semester 5. Sekarang kita membuat nilai rata-rata per semester. Setelah membuat nilai rata-rata per semester, lalu kita membuat penjumlahan rata-rata dari semester 1 sampai semester 5, lalu kemudian kita buat nilai rata-rata akhir. Nah, nilai rata-rata akhir inilah yang akan kita tentukan peringkat eligible-nya. Nah, ini contohnya seperti ini.
Di semester sebelumnya itu ada nama siswa yang tidak ada, sedangkan semester 5 itu nama siswanya ada. Tinggal kita klik insert, lalu kita kasih nama siswa yang ada pada semester 5. Jika nilainya kosong, itu berarti siswa itu pindah masuk, sehingga nilai semester sebelumnya itu tidak terekam pada ledger nilai di sekolah kita karena dia masih di sekolah lama. Oke teman-teman, sudah selesai kita membuat pengurutan nama siswa, data siswa dari semester 1 sampai dengan semester 5. Semuanya sudah sesuai. Yang tanda kasih kuning itu artinya siswa itu pindah masuk, sehingga nilai semester sebelumnya di sekolah saya itu tidak ada. Tapi kita buat urutan sesuai dengan data terakhir. Lalu kemudian sekarang kita membuat rata-rata. Nah, jumlah mata pelajaran di semester 5 itu ada 14. Kita blok semua, lalu kemudian kita klik auto zoom sehingga memperoleh jumlah akhir. Nah, jumlah akhir ini kita buat untuk semua siswa, kita tinggal sorot ke bawah. Nah, ini jumlah akhir dari mata pelajaran, nilai mata pelajaran semua. Sekarang kita hitung mata pelajaran yang ada di sini. Ini ada 14, maka kita membuat rata-rata sama dengan kita klik di nilai siswa yang ini, lalu kemudian kita bagi garis miring, lalu 14, tekan enter. Nah, hasil rata-ratanya sudah ada, tinggal kita klik di situ, lalu kemudian kita sorot ke semua siswa ke bawah. Nah, kita sorot. Nah, nilai rata-rata semester 5 sudah ada di sini. Oh ya, di belakang koma terlalu banyak, tinggal kita klik di kolom itu, lalu kemudian kita format cell, klik di format cell, lalu di accounting, kita klik di accounting. Iya, ini accounting, lalu di situ kita kasih 0, di sini kita kasih non. Oke, nah tinggal satu nilai tanpa koma. Nah, ini nilai rata-rata siswa seluruh mata pelajaran dari 4 mata pelajaran. Jumlah yang sudah ada kita ketik headernya jumlah, lalu sebelah itu rata-rata. Oke, nilai semester 5 sudah ada rata-ratanya. Lalu kemudian kita buat hal yang sama untuk semester-semester sebelumnya. Kita buat seperti itu, menjumlahkan semua nilai mata pelajaran, lalu kemudian kita membuat nilai rata-rata. Oke, sekarang kita pindah ke semester berikutnya. Nah, ini contoh saya membuat peringkat, saya membuat nilai rata-rata untuk setiap semester. Semester 1 sudah, semester 2 sekarang kita lihat contoh di semester 2. Nah, ini nilai rata-ratanya sudah ada, jumlahnya sudah ada, sudah saya buat semua per semester dan per rombel. Semester 3 sudah. Ini contohnya. Jadi kita ambil contoh di mapel MIPA saja, di program MIPA saja, di jurusan MIPA yang kita ambil contoh di sini. Bagaimana cara kerja saya sampai memperoleh nilai siswa eligible. Nah, ini saya sudah buat semua prosesnya seperti tadi, mulai dengan menggabungkan siswa per jurusan, lalu kemudian kita ambil nilai pengetahuan, lalu kemudian kita gabungkan, dan kemudian kita membuat jumlah semua nilai, dan kemudian kita membuat nilai rata-rata. Nah, saya sudah buat semua seperti itu. Lalu kemudian setelah kita membuat nilai rata-rata per semester, nah ini lalu kemudian kita buat file baru. Di sini saya membuat file eligible bahasa IPS dan MIPA. Nah, kita buka contoh eligible MIPA ini yang kita ambil contoh. Lalu yang tanda kuning itu artinya siswa yang sudah buat saya buat eligible. Pertama urutannya seperti ini.
kita buat urutan seperti ini. Ini contohnya. Cara untuk memperoleh siswa yang eligible itu, pertama kita buat file. Kita buat file tersendiri, misalnya kita buat file Excel. Kalau yang nilai saya sebelum itu eligible MIPA, IPS, dan eligible bahasa. Contohnya kita buat file baru, lalu kita menamakan filenya itu di file Excel yang baru itu kita namakan seperti ini. Jadi teman-teman silakan membuat nama seturut selera. Misalnya saya di sini ledger MIPA eligible. Kita buka file itu, lalu kemudian kita buat di sheetnya itu kita buat per semester. Di sini semester 1, 2, 3, 4, 5. Jadi per semester di situ kita sheetnya itu kita buat per semester. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, dan yang terakhir semester 5. Kita tambah lagi file sheet yang satu, yaitu sheet eligible. Jadi ada 6 sheet yang kita buat dari semester 1 sampai semester 5 tambah sheet eligible. Sekarang kita buka di semester 1. Kita buka file gabungan yang tadi di semester 1. Ini saya ambil contoh semester 5, semester 1. Kita buka MIPA, lalu kemudian gabungan, kita blok semua data di situ. Kita Ctrl A, Ctrl C, lalu kita pindah ke file eligible ini, lalu kita pastekan di situ. Semester 1 sudah. Sekarang kita close semester 1. Kita buka file gabungan semester 2. Ya, kita buka lagi file gabungan semester 2. Kita blok semua, lalu kita pastikan di sheet semester 2 di situ. Kita pastikan di situ semester 2 sudah. Sekarang semester 3 kita buka file semester 3, file gabungan semester 3 untuk program MIPA. Ya, kita buka semester 3-nya. Lalu kita Ctrl A, Ctrl C, lalu kita buka file gabungan di semester 3, kita Ctrl V. Sudah pindahkan semester 3 sudah. Sekarang kita masuk semester 4. Ya, kita masuk semester 4. Kita buka file gabungan di MIPA. Yang kita ambil contoh adalah jurusan MIPA. Lalu kita pindahkan, kita paste di sheet semester 4 sudah. Sekarang tinggal semester 5. Semester 5 kita buka filenya, foldernya, kita buka file gabungan MIPA semester 5. Kita Ctrl A, Ctrl C, lalu kemudian di file gabungan eligible itu semester 5 kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, semester 1 dan sampai dengan semester 5 sudah kita jadikan satu file. Lalu yang berikut, di file eligible kita pastikan salah satu semester. Di sini saya ambil semester 5. Lalu kemudian data nilai kita hapus. Lalu kemudian di sebelahnya itu kita buat judul baru, nilai semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, dan yang terakhir itu jumlah ya, kita namakan jumlah. Lalu sebelahnya itu rata-rata. Nah, kita ambil rata-rata mulai dari semester 1, 2, 3, 4, 5 dengan cara kita klik sama dengan kita pindah ke file ke sheet semester 1. Kita tekan di bagian rata-rata, kita tekan enter. Lalu kemudian kita sorot semua ke bawah. Demikian pun semester 2 kita tekan sama dengan kita pindah ke sheet semester 2. Kita klik di nilai rata-rata, kemudian kita tekan enter. Nah, sudah rata-rata sudah muncul. Sekarang kita sorot semua ke bawah. Nah, nilai rata-rata semester 2 sudah pindahkan ke siswa eligible. Semester 3 juga sama, kita klik sama dengan kita pindah ke sheet semester 3, di bagian rata-rata kita tekan enter. Nah, muncul nilai rata-rata di sini. Lalu kita sorot untuk semua siswa.
dan nilai rata-rata sudah ada di seat eligible semester 1, semester 2, semester 3. Kita copy, kita pindahkan ke siswa eligible. Nah, semester 1 nilai rata-rata semester 1, 2, 3, 4, 5 sudah kita pindahkan dengan cara seperti sama dengan kita buka sheet semesternya, lalu kemudian kita klik di nilai rata, kemudian kita tekan enter, akan muncul di file di sheet eligible. Nah, semester 1, 2, 3, 4, 5 sudah ada di sheet eligible. Nah, kita coba contoh ke bawah, ternyata tidak muncul. Sekarang kita jumlahkan, kita blok semester 1 sampai 5, lalu kemudian kita klik auto zoom. Nah, muncul jumlah rata-rata semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Lalu diberikan rata-rata, kita ketik sama dengan, lalu kita klik di K8, lalu kita klik bagi, lalu kemudian kita ketik 5 karena ada 5 semester. Nah, lalu kemudian kita tekan enter, sudah jadi. Rata-rata semester 1, 2, 3, 4, 5 itu 84 untuk siswa yang pertama. Tinggal kemudian kita sorot ke bawah. Nah, nilai rata-rata 1, 2, 3, 4, 5 sudah ada. Sekarang kita membuat perankingan siswa eligible sesuai dengan kuota, itu 16 orang di jurusan MIPA. Nah, untuk membuat rata-rata, kita sorot dulu ini headernya, lalu kemudian kita klik di sort and filter, kita klik filter, lalu kemudian kita pindah lagi ke samping. Nah, di sini kita membuat pemeringkatan. Nah, ini kita di bagian rata-rata kita sorot dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Nah, nilai tertinggi ke nilai terendah inilah yang menjadi urutan juara 1 sampai dengan 16 sesuai yang dibutuhkan. Atau kita kembali, kita membuat perankingan dengan klik sama dengan rank, buka kurung, lalu kita klik di L8, lalu kemudian kita ketik titik 2, titik koma, lalu kemudian kita sorot semua siswa di bagian rata-rata itu, lalu kemudian kita klik ref, akan blok, klik ref, lalu kemudian kita tekan F4 di keyboard, akan muncul dolar. Setelah kita klik ref, kita tekan F4, akan muncul dolar di situ. Nah, ini sudah muncul dolar, lalu kemudian kita ketik titik koma 0, lalu tutup kurung, tekan enter. Nah, perankingan siswa sudah ada, tinggal kita sorot ke semua siswa. Siswa pertama ranking 10. Nah, ranking siswa langsung muncul di situ. Perankingan siswa sudah ada di situ. Mana yang ranking 1, 2, 3 sampai dengan 16 atau sampai dengan siswa terakhir 40. Atau yang kedua, kita buat sorot di situ di nilai rata-rata dari nilai tertinggi sampai terendah. Nah, langsung ranking sebelah juga berurutan 1 sampai 40. Kita ambil 16 siswa sesuai dengan siswa eligible yang ada pada website SNPMB. Dari ini urutan 16, kita blok siswa ini, kita blok siswa, lalu kita kasih warna, misalnya warna kuning. Nah, inilah hasil siswa eligible untuk jurusan MIPA. Jadi tinggal kita kirim ke wali kelas, lalu wali kelas umumkan siswa-siswa di kelasnya. Demikian saja teman-teman, semoga ini bermanfaat, dan jika bermanfaat silakan share kepada teman-teman yang lain. Demikian saja, terima kasih.